Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Dara Hairunisa, CGP Angkatan 7 dari Jakarta Utara. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 milik saya, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Dara Hairunisa, CGP Angkatan 7 pada kelas 38C, didampingi oleh Ibu Mintauli Banjarnahor sebagai pengajar praktik dan fasilitator saya yaitu Bapak Mahmud Zulkifli. Tujuan pembelajaran khusus pada kali ini yaitu 1. CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua yaitu CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan yang saya buat pada program ini yaitu terwujudnya budaya bersih di SDN Kalibaru 05 melalui program Dasi Merah, Duta Kebersihan Merawat Sekolah. Tujuan program ini adalah 1. Meningkatkan kepemimpinan murid dalam kegiatan sekolah. 2. Menumbuhkan kesadaran akan kebersihan dan peduli pada lingkungan sekolah. 3. Menumbuhkan budaya gotong royong dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan sekolah. Dan 4. Terciptanya lingkungan sekolah yang asri dan bersih. Saya menggunakan model refleksi 4P pada kesempatan ini, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Berikut adalah kerangka Bagja pada tahapan B. Buat pertanyaan. Berikut adalah implementasi tahapan B buat pertanyaan. Hal-hal yang sudah saya lakukan antara lain, yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait program yang akan saya buat. Kemudian saya melakukan koordinasi juga dengan rekan guru, orang tua murid, komite sekolah, dan murid-murid untuk program yang saya buat. Dan saya juga mencari informasi melalui internet. Selanjutnya, catatan refleksi tahapan buat pertanyaan. Peristiwa. Dasi Merah adalah duta kebersihan merawat sekolah, yaitu sekelompok murid yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Mereka berperan dalam memastikan bahwa lingkungan sekolah tetap bersih, rapi, dan terjaga kebersihannya. Program ini digagas karena melihat lingkungan sekolah yang dianggap masih kurang bersih. Masih banyak terlihat sampah yang berserakan, terutama pada jam istirahat dan pulang sekolah. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat Bagja. Pada tahap B, buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, komite sekolah tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan budaya bersih di sekolah. Selain itu, untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya berdiskusi dengan perwakilan murid kelas 4 dan 5 tentang apa yang dapat mereka lakukan agar seluruh warga sekolah dapat mewujudkan budaya bersih. Melalui kegiatan diskusi ini, saya banyak mendapat manfaat, terutama tentang dukungan kepala sekolah, rekan guru, dan komite sekolah. Saya juga mendapat banyak masukan tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dapat dilaksanakan. Selain itu, saya juga mendapat solusi dari kemungkinan hambatan yang akan saya temukan antara lain ketersediaan plastik sampah, sarung tangan, dan alat kebersihan lainnya. Dengan proses diskusi ini, kami dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Terakhir, saya mencari referensi dari internet untuk memperkaya pengetahuan saya. Perasaan. Dalam melaksanakan aksi nyata tahap B buat pertanyaan ini, saya sangat senang, bersemangat, serta optimis karena saya mendapat dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah yang mendukung prakarsa perubahan yang akan saya lakukan, rekan sejawat yang selalu hadir ketika rapat
berkoordinasi dan memberikan masukan yang membangun demi terlaksananya program ini, serta komite sekolah yang juga mendukung. Saya juga merasa bangga dengan murid-murid karena mereka dapat diajak berdiskusi, mengemukakan pendapatnya tentang hal yang dapat mereka lakukan agar dapat mewujudkan budaya bersih di sekolah. Saya bahagia karena dapat bertukar pikiran bersama warga sekolah demi terwujudnya program saya. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan B buat pertanyaan adalah pentingnya berkoordinasi dan bertukar pikiran dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan komite sekolah untuk mendapatkan ide-ide baru maupun penguatan demi terlaksananya sebuah program atau kegiatan sekolah. Pelibatan murid sebagai mitra dalam menyusun sebuah program membuat mereka antusias karena dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya, dan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Dengan melibatkan murid dalam program sekolah dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan jiwa kepemimpinan murid. Melalui kegiatan koordinasi dan diskusi dengan warga sekolah, diharapkan saya dapat menyusun program dengan lebih matang lagi dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Saya berharap program Dasi Merah ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang maksimal dari seluruh warga sekolah. Sebuah program atau kegiatan sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh warga sekolah. Kedepannya, saya berharap kepala sekolah dapat mengawasi program ini, guru yang terlibat juga memantau berjalannya program ini, dan murid yang terpilih menjadi Dasi Merah akan senantiasa bertanggung jawab atas pilihan tugasnya masing-masing. Berikut adalah kerangka bagja tahapan A. Ambil pelajaran. Berikut adalah implementasi tahapan A, ambil pelajaran. Yang pertama, tanggal 6 Juni 2023, saya melakukan wawancara dengan guru yang pernah melakukan gerakan budaya bersih di kelasnya, yaitu Pak Samsuri. Kemudian, saya juga memetakan keterampilan yang saya miliki untuk menunjang program yang akan saya lakukan. Selanjutnya, pada hari berikutnya, saya mengajak murid-murid untuk berdiskusi untuk mengetahui aktivitas apa yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga sekolah dalam mewujudkan budaya bersih di lingkungan sekolah. Selanjutnya, catatan refleksi tahapan ambil pelajaran. Peristiwa. Pada tahap A, ambil pelajaran, saya melakukan wawancara dengan Pak Samsuri, guru kelas 5 yang pernah melaksanakan Satgas kebersihan di kelasnya. Saya mewawancarai beliau karena saya melihat Satgas kebersihan yang ada di kelas Pak Samsuri sudah berjalan dengan baik. Namun karena kurangnya fasilitas dari sekolah seperti kurangnya plastik sampah, kurang berkoordinasi dengan dinas kebersihan kelurahan, dan bank sampah yang terlalu kecil, maka lama-kelamaan Satgas yang ada di kelasnya tidak berjalan dengan baik. Selain itu, saya membuat daftar keterampilan yang saya miliki yang dapat menunjang kegiatan Dasi Merah ini. Terakhir, saya berdiskusi dengan murid-murid untuk mengetahui aktivitas apa yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga sekolah dalam mewujudkan budaya bersih di lingkungan sekolah. Dengan berdiskusi dengan murid-murid, saya menjadi tahu apa saja hal yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga sekolah mencintai kebersihan. Banyak pendapat dari murid yang di luar dari dugaan saya. Tapi mereka ternyata ingin berkampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan ke kelas-kelas. Mereka juga ingin menegur murid lain yang membuang sampah sembarangan untuk memungut sampah tersebut dan menaruhnya di tempat sampah. Sampai mereka ingin berkontribusi jika ada kegiatan-kegiatan sekolah. Perasaan. Dalam melaksanakan aksi nyata tahapan A, ambil pelajaran ini, saya sangat senang dan bangga. Senang karena mendapat banyak masukan dari Pak Samsuri selaku guru yang berpengalaman dalam melaksanakan budaya bersih di kelasnya.
dan bangga dengan murid-murid karena mereka mampu mengungkapkan apa yang ingin mereka lakukan dan mereka berikan kepada sekolah terkait dengan mewujudkan budaya bersih di lingkungan sekolah. Saya semakin tertarik dan bersemangat dalam melaksanakan program Dasi Merah ini. Pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan A, ambil pelajaran antara lain: 1. Pentingnya belajar dari guru yang pernah melaksanakan program yang mirip dengan program yang akan saya laksanakan. Karena dengan belajar dari pengalaman yang sudah ada, kita akan mengetahui bagaimana cara berhasil dalam menjalankan program dan apa hambatan serta cara menghadapi hambatan-hambatan tersebut. 2. Dengan memetakan keterampilan yang saya miliki, maka akan lebih mudah mengetahui batasan peran saya dalam sebuah program. Dan tentunya karena adanya keterbatasan tersebut, saya membutuhkan orang lain yang terlibat dalam program tersebut. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi dengan murid, maka saya mengetahui apa saja yang diinginkan murid dalam program ini. Murid juga lebih mahir dalam mengemukakan pendapatnya. Dengan demikian, akan lebih mudah melibatkan murid dalam pelaksanaan kegiatan Dasi Merah. Penerapan. Melalui kegiatan wawancara dengan rekan sejawat, maka kedepannya diharapkan hambatan yang dialami oleh Pak Samsuri sebagai guru yang pernah melaksanakan satgas kebersihan di kelasnya dapat lebih diminimalisir. Saya perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah dan bendahara sekolah, serta komite sekolah jika memungkinkan terkait dengan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh Dasi Merah. Tidak menutup kemungkinan juga saya perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah dari SDN Kalibaru 7 yang berdampingan dengan sekolah saya untuk membicarakan tentang program saya. Agar jika di kemudian hari ada Dasi Merah yang mengajak murid Kalibaru 07 untuk menjaga kebersihan, maka murid-murid dari SDN Kalibaru 7 tidak kaget lagi dan diharapkan akan mendukung program Dasi Merah ini sehingga akan tercipta budaya bersih di lingkungan SDN Kalibaru 5 dan 7. Selanjutnya adalah kerangka bagja tahapan G, gali mimpi. Berikut adalah implementasi tahapan G, gali mimpi. Saya berdiskusi dengan murid terkait kebiasaan baru yang akan terjadi jika budaya bersih di sekolah terwujud. Selanjutnya, saya mengajak murid-murid untuk membuat gambar sebuah hasil karya tentang sekolah idaman yang bersih dan asri. Dan selanjutnya, saya juga mengajak murid untuk membuat daftar cara mempertahankan budaya bersih di sekolah. Catatan refleksi tahapan gali mimpi. Peristiwa. Pada tahap G, gali mimpi, saya kembali mengajak murid-murid untuk berdiskusi tentang kebiasaan baru yang dibayangkan terjadi tentang budaya bersih di lingkungan sekolah. Pada saat itu berdepatan dengan kegiatan literasi sekolah. Saya selipkan untuk berdiskusi dengan murid-murid yang ada di lapangan pada saat itu. Saya berdiskusi dengan murid karena agar mereka mempunyai gambaran atau mimpi yang akan diwujudkan apabila Dasi Merah dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga mengajak murid untuk membuat karya, bisa berupa gambar, narasi, atau video tentang perasaan saat gerakan budaya bersih terwujud. Selanjutnya, saya juga berdiskusi dengan murid untuk membuat daftar berisi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan budaya bersih di lingkungan sekolah. Dengan demikian, apabila Dasi Merah dapat berjalan dengan baik, kedepannya seluruh warga sekolah akan terbiasa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Hasil yang didapatkan dari gali mimpi ini sangat luar biasa. Saya melihat banyak karya murid tentang sekolah idaman mereka yang bersih dan asri. Juga berbagai karya tentang cara menjaga agar budaya bersih tetap terjaga seperti kebiasaan membawa tempat makan dan minum, kebiasaan melaksanakan Jumat bersih, dan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya.
Perasaan. Dalam melaksanakan aksi nyata tahapan G, Gali Mimpi ini, saya sangat terharu dengan impian yang dibuat oleh murid-murid apabila budaya bersih di lingkungan sekolah tercipta. Banyak hal yang mereka impikan tentang sekolah yang bersih. Mereka akan merasa lebih nyaman dan bersemangat datang ke sekolah apabila budaya bersih dapat terwujud. Mereka juga mampu mengungkapkan alasan mengapa penting menciptakan budaya bersih di sekolah yang nantinya akan mereka bawa ke lingkungan dimanapun mereka berada. Pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan G, Gali Mimpi adalah: 1. Dengan melibatkan murid dalam kegiatan Gali Mimpi, saya mengetahui apa yang murid-murid impikan tentang sekolah yang bersih dan terciptanya budaya bersih di sekolah. 2. Dengan berdiskusi dengan murid-murid, membuka pandangan mereka bagaimana cara mempertahankan budaya bersih apabila program Dasi Merah dapat terlaksana dengan baik. 3. Dengan membuat karya, murid-murid dapat termotivasi untuk mencapai tujuan dari program sesuai dengan hasil pada karya mereka. Penerapan. Melalui kegiatan berdiskusi dengan murid-murid terkait sekolah bersih impian mereka, maka diharapkan murid-murid dapat bersama-sama mewujudkan budaya bersih di sekolah. Kedepannya, saya akan mengajak lebih banyak murid lagi untuk mengakomodir semua mimpi murid dari kelas 1 sampai kelas 6, serta guru, tendik, dan seluruh warga sekolah untuk sama-sama bermimpi tentang budaya bersih di lingkungan sekolah, sehingga kami bersama-sama termotivasi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Selanjutnya, ini adalah kerangka bagja tahapan J, jabarkan rencana. Ini adalah implementasi tahapan J, jabarkan rencana. Pada hari Senin 12 Juni 2023, saya mengadakan rapat dengan kepala sekolah, dewan guru, dan komite tentang rencana program Dasi Merah. Kemudian selanjutnya, kami, dewan guru perwakilan dari kelas 4 dan kelas 5, memilih duta kebersihan dari masing-masing kelas 4 dan 5. Satu kelas dipilih 3 orang yang tertarik terhadap kebersihan lingkungan. Selanjutnya, saya mengajak Dasi Merah berkeliling melihat kondisi lingkungan setelah jam istirahat dan pulang sekolah. Mereka saya ajak berkeliling mulai dari lorong lantai 4 sampai dengan lantai 1, bagaimana keadaan tangga, taman, lapangan, hingga kantin yang ternyata masih terdapat banyak sampah yang berserakan setelah jam istirahat dan pulang sekolah. Selanjutnya, saya mengajak Dasi Merah berkeliling melihat kondisi lingkungan setelah jam istirahat dan pulang sekolah. Mereka saya ajak berkeliling mulai dari lorong lantai 4 sampai dengan lantai 1, bagaimana keadaan tangga, taman, lapangan, hingga kantin yang ternyata masih terdapat banyak sampah yang berserakan setelah jam istirahat dan pulang sekolah. Selanjutnya, saya mengajak Dasi Merah berkeliling melihat kondisi lingkungan setelah jam istirahat. Setelah itu, saya mengajak Dasi Merah untuk membuat daftar kegiatan yang dapat mereka lakukan di sekolah untuk mewujudkan budaya bersih di lingkungan sekolah. Berikut adalah catatan refleksi tahapan jabarkan rencana. Peristiwa. Pada tahapan J, jabarkan rencana, saya melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain melaksanakan rapat dengan kepala sekolah, dewan guru, staf tendik, komite sekolah tentang rencana gerakan budaya bersih di lingkungan sekolah. Kemudian memilih duta kebersihan dari masing-masing perwakilan kelas 4 dan 5 dengan melihat minat murid terhadap kebersihan.
Lalu mengajak dasi merah berkeliling melihat kondisi lingkungan sekolah setelah jam istirahat dan pulang sekolah. Kemudian menentukan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan gerakan budaya bersih di lingkungan sekolah. Mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kegiatan dalam gerakan budaya bersih di lingkungan sekolah dan membuat daftar tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh dasi merah untuk mendukung gerakan budaya bersih di lingkungan sekolah. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan program dasi merah. Dengan adanya rapat koordinasi dengan warga sekolah, maka warga sekolah akan mengetahui tentang program ini dan mendukung segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian dengan memilih duta kebersihan dari kelas 4 dan 5, murid akan merasa bangga karena terpilih dalam program sekolah. Kemudian murid diajak berkeliling untuk melihat kondisi sekolah. Diharapkan murid akan berpikir kritis tentang cara untuk mewujudkan sekolah yang bersih. Dasi Merah juga mengadakan rapat untuk menentukan daftar kegiatan yang akan dilakukan. Perasaan dalam melaksanakan aksi nyata tahapan J, jabarkan rencana, saya merasa senang dan termotivasi untuk melaksanakan program ini. Berbagai rangkaian kegiatan sudah dilakukan dalam rangka mempersiapkan program ini. Saya bangga dengan murid-murid yang terpilih menjadi dasi merah. Mereka sangat antusias dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Sangat terlihat ketika mereka diajak untuk berkeliling melihat kondisi kebersihan sekolah. Mereka memperhatikan dan sudah ada bayangan apa yang akan dilakukan. Banyak hal yang tidak saya bayangkan sebelumnya akan mereka lakukan. Mereka ingin memberikan edukasi berupa kampanye, cara menjaga kebersihan di kelas-kelas, mengajak teman-teman untuk membawa botol minum dan tempat makan dari rumah untuk mengurangi sampah dan lain-lain. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan J, jabarkan rencana adalah 1. Dengan melakukan rapat sosialisasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan komite sekolah tentang program Dasi Merah, maka akan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Kepala sekolah bersedia menyediakan peralatan dan keperluan lain untuk mendukung kegiatan Dasi Merah. Guru-guru bersedia menjadi pemantau dan pembimbing dalam kegiatan Dasi Merah. Bahkan komite sekolah pun bersedia memberikan sumbangan berupa plastik sampah. Dengan demikian akan terbentuk ekosistem sekolah yang well-being. 2. Dengan melibatkan murid dalam setiap rangkaian kegiatan pada Bagja, maka saya menjadi mengerti apa yang murid inginkan untuk menumbuhkan voice, choice, dan ownership dalam program Dasi Merah ini. Melibatkan murid menjadi hal yang penting karena muridlah pelaku utama dalam program ini, khususnya Dasi Merah. Mereka akan menggerakkan teman-teman di lingkungan SDN Kalibaru 05 agar budaya bersih dapat terwujud. Dengan demikian, maka program ini telah menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Penerapan. Dengan terbentuknya Dasi Merah, maka diharapkan mimpi menjadi sekolah yang bersih akan terwujud. Dasi Merah telah membuat daftar kegiatan yang akan mereka lakukan, antara lain menegur teman yang membuang sampah sembarangan, memberi contoh membuang sampah pada tempatnya, kampanye ke kelas-kelas untuk mewujudkan budaya bersih di sekolah, mengajak teman-teman membawa botol minum dan tempat makan dari rumah, membuat jadwal piket untuk menjaga lorong lantai 1-4 taman, kantin, serta lapangan sekolah, dan membuat jadwal piket Jumat bersih untuk kelas-kelas lain. Akhirnya saya menyadari bahwa banyak ide-ide bagus dari murid yang dapat mereka laksanakan sendiri. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing apabila mereka mengalami kesulitan. Kedepannya saya akan terus mengajak murid untuk berkolaborasi dalam setiap kegiatan sekolah demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan student agency. Dan yang terakhir, ini adalah kerangka Bagja tahapan A, atur eksekusi. Ini adalah dokumen implementasi tahapan A, atur eksekusi.
Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Dasi Merah membuat struktur organisasi, daftar piket, dan jadwal kegiatan. Catatan refleksi tahapan, atur eksekusi. Peristiwa. Pada tahapan A, atur eksekusi, saya melakukan berbagai kegiatan, antara lain membuat catatan tentang pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam mewujudkan gerakan budaya bersih, membuat daftar peran dalam mewujudkan gerakan budaya bersih, baik dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, serta orang tua wali murid. Kemudian, membimbing Dasi Merah untuk membuat struktur organisasi, jadwal kegiatan, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Dasi Merah. Struktur organisasi dan jadwal piket serta daftar peran perlu dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab masing-masing anggota dalam Dasi Merah. Mereka yang menentukan sendiri secara musyawarah siapa yang menjadi ketua dan peran lainnya. Mereka juga bebas menentukan kapan pelaksanaan kegiatan serta jadwal piket. Awalnya memang mereka masih kesulitan untuk rapat secara mandiri, mengingat usia mereka yang masih tergolong anak-anak. Namun dengan bimbingan guru, maka semua dapat teratasi dengan baik. Secara perlahan mereka menjadi terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya. Perasaan. Dalam melaksanakan aksi nyata tahapan A, atur eksekusi, saya merasa sangat senang dan bangga dengan murid-murid yang tergabung dalam Dasi Merah. Mereka bersemangat setiap kali pertemuan dan mulai mampu menyuarakan pendapatnya di depan teman-temannya. Kerjasama juga semakin terjalin dengan baik. Mereka telah mampu membuat struktur organisasi sendiri, membuat jadwal kegiatan, dan membuat jadwal piket untuk menjaga di lantai 1 sampai 4 serta area lapangan sekolah. Saya menjadi semakin termotivasi dan yakin bahwa program Dasi Merah ini akan berjalan dengan baik. Saya bersama dengan murid-murid telah merasa memiliki program ini. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan A, atur eksekusi adalah dengan melibatkan murid dalam setiap rangkaian kegiatan pada Bagja, maka saya menjadi mengerti apa yang murid inginkan untuk menemukan voice, choice, dan ownership dalam program Dasi Merah ini. Melibatkan murid menjadi hal yang penting karena muridlah pelaku utama dalam program ini, khususnya Dasi Merah. Mereka akan menggerakkan teman-teman di lingkungan SDN Kalibaru 05 agar budaya bersih dapat terwujud. Dengan demikian, maka program ini telah menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan memberikan kepercayaan kepada murid-murid, khususnya Dasi Merah, menyusun jadwal kegiatan dan peran yang akan mereka ambil dalam program mewujudkan budaya bersih di sekolah, ternyata mereka mampu melakukannya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan peran apa yang akan mereka ambil dalam program ini. Dengan demikian akan tumbuh ownership dalam diri masing-masing anggota kelompok Dasi Merah. Kepemimpinan murid juga akan terlihat ketika mereka memberikan kampanye kepada teman-temannya dan menegur temannya jika ada yang membuang sampah sembarangan. Penerapan. Dengan memberikan kepercayaan kepada murid-murid khususnya Dasi Merah menyusun jadwal kegiatan dan peran yang akan mereka ambil dalam program mewujudkan budaya bersih di sekolah, ternyata mereka mampu melakukannya dan memberikan kesempatan pada mereka untuk menyuarakan peran apa yang mereka ambil dalam program ini. Dengan demikian akan tumbuh ownership dalam diri masing-masing anggota kelompok Dasi Merah. Namun demikian, murid belum terbiasa untuk melaksanakan rapat koordinasi secara mandiri, mengingat usia mereka yang masih terbilang anak-anak dan masih di sekolah dasar. Mereka masih malu-malu mengungkapkan pendapatnya, masih butuh pemantik dari guru dalam rapat koordinasi. Kedepannya saya akan selalu berusaha mengajak murid-murid berbicara, mengungkapkan pendapatnya,
sehingga mereka akan terbiasa, serta akan saya bimbing untuk berbicara di depan umum tanpa rasa malu. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan Dasi Merah. Pada tanggal 14 Juni 2023, kami mengadakan rapat koordinasi peran Dasi Merah pada selebrasi P5 yang akan dilaksanakan keesokan harinya, yaitu hari Kamis. Jadi sehari sebelumnya kami berkoordinasi apa yang dapat kami lakukan sebagai Dasi Merah untuk mewujudkan budaya bersih dalam market day tersebut. Jadi ada 2 kelompok pada Dasi Merah ini untuk sesi 1 dan sesi 2 yang akan bertugas. Mereka akan memastikan semua pembeli dalam market day tersebut akan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak akan terjadi penumpukan sampah di areal sekitar market day. Masih di hari yang sama, siang harinya setelah jam istirahat, Dasi Merah melaksanakan kampanye ke kelas-kelas. Mereka membawa gambar yang berisi tentang bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mereka presentasi di depan kelas-kelas untuk mengajak teman-temannya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Keesokan harinya, kegiatan selebrasi P5 yaitu Market Day dimulai. Dasi Merah sangat berperan dalam kegiatan ini. Dasi Merah memastikan seluruh peserta yang hadir pada Market Day membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak ada sampah yang berserakan di area Market Day. Mereka juga berkeliling membawa tempat sampah dan menegur murid lain yang membuang sampah sembarangan dengan santun. Kami juga kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Supendi selaku pengawas wilayah binaan 3 Kecamatan Cilincing. Beliau memberikan dukungan dan arahan yang membangun untuk kami. Kami sangat bahagia mendapat dukungan dari Bapak pengawas. Dasi Merah, jagonya kebersihan. Dasi Merah, jagonya kebersihan. Dasi Merah. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Dasi Merah mengajak teman-teman kelas 4A dan B membersihkan lingkungan sekolah dalam rangka kegiatan Jumat Bersih. Mereka membagi 2 kelas tersebut ke dalam bagian-bagian untuk membersihkan lorong lantai 1 sampai dengan 4, serta tangga-tangga dan lapangan serta kantin sekolah. Kegiatannya sangat menarik dan mereka mampu bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Terlihat bahwa lingkungan sekolah yang tadinya masih terdapat sampah setelah dilakukan Jumat Bersih, lingkungan sekolah menjadi lebih bersih. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Dasi Merah mengajak teman-teman kelas 5A dan 5B untuk bekerja sama membersihkan selokan yang ada di sekitar lapangan sekolah dan kantin sekolah. Mereka melihat banyak sekali sampah yang ada di selokan. Mereka bersama-sama membersihkan selokan tersebut sehingga terlihat lebih bersih. Ini adalah foto saluran air yang ada di lingkungan sekolah di sekitar kantin dan lapangan sebelum dan sesudah dilakukan pembersihan oleh Dasi Merah dan siswa kelas 5A serta 5B. Terlihat sekali perbedaannya, yang sebelah kiri masih banyak sampah yang menumpuk dan sebelah kanan sudah tidak ada sampah, sehingga air dapat mengalir. Pada hari Selasa, Dasi Merah melaksanakan rapat untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama 1 minggu terakhir. Mereka membahas hambatan yang dihadapi selama melaksanakan tugas piket harian dan Jumat Bersih.
dan berusaha mencari solusi terbaik dengan cara bermusyawarah, tentunya dengan bimbingan dari guru. Kami juga kedatangan tamu, yaitu Ibu Mintauli dan Pak Tanu selaku pengajar praktik saya dan Bu Yayu dalam rangka pendampingan individu. Tidak lupa Bu Min dan Pak Tanu memberikan dukungan dan semangat kepada Dasi Merah. Terima kasih Bu Mintauli dan Pak Tanu. Dasi Merah. Jagonya kebersihan. Demikianlah paparan dari saya tentang aksi nyata modul 3.3. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.